Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga pagi ini anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat melanjutkan pembelajaran biologi. Anak-anak sekalian, tampaknya kalau saya lihat tempat duduk anak-anak semuanya penuh, 36, sehingga kalau saya perhatikan berarti hari ini anak-anak masuk semuanya, alhamdulillah. Sehingga ini menjadi motivasi kita bersama untuk lebih bersemangat untuk belajar biologi hari ini. Baiklah anak-anak, pada pagi ini kita akan meneruskan pembelajaran yang sudah kita laksanakan pada pertemuan yang lalu, di mana pada kesempatan kali ini kita sedang mempelajari materi biologi, yaitu dengan bab sistem pencernaan makanan. Seperti yang pernah dilakukan anak-anak pada pertemuan yang lalu, di mana anak-anak melaksanakan pembelajaran di laboratorium biologi, di mana anak-anak sedang melaksanakan pengamatan uji zat makanan. Nah, dengan demikian ini sesuai dengan materi kita, di mana sistem pencernaan makanan itu meliputi zat makanan, alat-alat pencernaan makanan, kemudian kelainan-kelainan yang berkaitan dengan sistem pencernaan makanan pada manusia. Itulah anak-anak sekilas tentang proses pencernaan makanan di dalam tubuh kita. Kembali pada uji makanan, sebelum saya lebih jauh menerangkan tentang hasil review pembelajaran kita pada pertemuan yang lalu, yaitu uji zat makanan, marilah kita simak sebentar kegiatan anak-anak di laboratorium biologi. Tampak pada gambaran video tersebut, anak-anak melakukan uji makanan. Mulai dari yang pertama, anak-anak mengambil beberapa sampel makanan tersebut. Semuanya diambil semuanya, kemudian dimasukkan masing-masing zat makanan, bahan makanan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian masing-masing tabung reaksi kemudian diberi label, ini bahan makanan A, B, C, D, dan seterusnya. Kemudian ke dalam bahan makanan tersebut kita tetesi. Yang pertama gol semuanya, gol 3 tetes sampai ke zat makanan yang ada pada tabung reaksi yang terakhir. Nah, kemudian kita kocok hasilnya. Nah, kemudian warnanya macam-macam, ada yang tetap coklat, ada yang berubah warna menjadi biru kehitaman. Kemudian berikutnya, setelah itu selesai, anak-anak mencatat hasil pengamatan pada lembar pengamatan yang sudah disiapkan anak-anak. Setelah itu bahannya dibuang, alatnya dicuci lagi, kemudian digunakan untuk menguji bahan makanan tersebut dengan regen yang kedua. Bahan makanan kita ambil lagi, masukkan ke dalam tabung reaksi 1, 2, 3, 4, kemudian kita tetesi dengan biuret. Nah, ketika tetes dengan biuret, 3 tetes, dan seterusnya. Kemudian kita kocok.
Nah, kita kocok, kemudian kita amati perubahan warnanya. Warnanya ada yang bening, ya. Nah, kemudian ada yang putih, kemudian mungkin juga ada yang warnanya ungu. Nah, semua kemudian dicatat oleh anak-anak. Ya, setelah anak-anak mencatat hasil pengamatannya, kemudian bahan makanan yang sudah diuji itu kemudian dibuang pada tempat cuci alat bahan itu, kemudian alatnya dicuci, kemudian dibawa lagi ke tempat meja kerja. Kita gunakan, ambil lagi bahan makanan lagi 1, 2, 3, 4 sampai bahan makanannya tersebut semuanya dimasukkan dalam laboratorium. Kemudian kita lakukan uji makanan dengan regen yang ketiga, yaitu dengan Benedict. Nah, kita tetesi Benedict satu persatu, tes ya. Kemudian 3 tetes semuanya. Setelah semuanya dikasih 3 tetes Benedict, kemudian kita kocok. Masing-masing kita kocok. Dan setelah kita kocok, kemudian kita amati perubahan warnanya. Warnanya apa? Kita masukkan ke tabel pengamatan. Begitulah anak-anak gambaran dari kegiatan laboratorium yang dilakukan oleh anak-anak di laboratorium biologi yang temanya adalah uji zat makanan. Baiklah, ini slide dari PowerPoint yang ada di depan anak-anak. Pada slide ini tampak menggambarkan hasil kesimpulan dari pembelajaran uji zat makanan. Pada slide tersebut tampak bahwa kesimpulan dari hasil uji makanan, jika bahan makanan ditetesi regen Lugol, kemudian mengalami perubahan warna menjadi biru sampai kehitaman, maka pada bahan makanan tersebut mengandung amilum. Yang kedua, jika bahan makanan tersebut ditetesi larutan biru red, kemudian mengalami perubahan warna menjadi ungu, maka bahan makanan tersebut mengandung protein. Dan yang ketiga, bahan makanan yang ditetesi larutan Benedict kemudian dipanaskan, kemudian terjadi perubahan warna menjadi merah bata atau oranye, maka bahan makanan tersebut dapat kita simpulkan mengandung glukosa. Itu anak-anak hasil dari hasil pembelajaran dari uji lab yang anak-anak mengetahuinya atau mencarinya dengan cara melakukan percobaan, sehingga mudah-mudahan pembelajaran dengan metode percobaan atau laboratorium ini bisa lebih memantapkan pemahaman anak-anak akan materi tentang zat makanan. Baiklah anak-anak, kesimpulan sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi pembelajaran biologi dengan metode laboratorium real ini bisa lebih memantapkan pemahaman anak-anak pada materi zat makanan. Kurang lebih demikian yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf, dan akhirnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.